Om Swastiastu, Bapak Made, Swasti Prapta. Semoga Bapak Made dan sekeluarga selalu sehat dan rahayu. Sesuai dengan request saking Bapak Made agar Titiang membuatkan desain tentang perencanaan Bapak Made akan memperluas warehouse dan office nggih. Nah niki pada kesempatan ini Tiang akan menjelaskan tentang progres terlebih dahulu Bapak Made. Walaupun belum rampung niki 100%. Minimal dengan penjelasan niki barangkali akan memperkaya materi nantinya untuk bahan koreksi dan revisi Bapak Made nggih. Nah niki pertama-tama Tiang jelaskan mengenai letak geografis terlebih dahulu Bapak Made. Nah niki sengaja tanpa atas nggih yang perlihatkan agar tampil secara keseluruhan Bapak Made. Niki adalah utara, niki selatan, niki timur, dan niki barat seperti niki. Nah kalau yang hijau niki Bapak Made, ini adalah area kosong yang sesuai dengan gambar di sertifikat dan juga hasil dari di Google Earth nggih. Nah seperti niki atau sentuh tanahku. Nah kemudian yang ini di sebelah utara kan ada Telabah. Kemudian di sini ada Jalan Subak kita sebut nggih. Kemudian di sini ada Jelingingan. Jadi tampilan ini sampun valid deh nggih. Khusus untuk warna biru hijau niki. Ini adalah lahan kosong yang 660 meter persegi seperti niki. Nah sementara yang sedikit ada segitiga ini adalah atap dari warehouse lama yang sekarang. Nah seperti ini ke atap dan posisi tugu karang di sini. Nah kalau yang jelaskan dari depan mungkin, nah untuk mengingatkan kembali dari timur dia akan menjelaskan. Niki Bapak Made kan ada tangga naik, oke. Naik di lantai 2 cerita niki Bapak Made nggih. Kemudian di sini kita meeting. Nah, untuk yang kedua kalinya di sini kita meeting berempat nggih. Nah, di sini Pak Ade, anggap saja di sini tempat kita meeting. Nah, seperti ini ke. Ampun paham nggih. Laris ke barat. Nah, di sini juga kita sempat ngobrol. Di sini berempat peler nggih. Nah, sambil melihat existing. Nah, seperti ini ke. Laris ini adalah fluid Pak Made. Fluid. Kemudian dari lantai 2 ini terlihat aktivitas karyawan yang sedang bekerja di bawah ya. Nah, seperti ini ke mengemas-kemas barang. Terus kemudian ini adalah akses ke posisi ini ke masing-masing kamar dan juga kalau nggak salah ini adalah toilet nggih. Nah, sementara niki tembok niki full di sini. Nah, pas di railing niki. Nah, tidak ada railing sebenarnya ya. Karena hasil pembicaraan itu agar akses ini tetap terbuka, jadi mau tidak mau kita harus bongkar tembok ini, kita pekelaudan kita istilahnya, kemudian di sini kita isi railing kaca sama dengan yang di sini, nah, sehingga aksesnya ke bisa sangat memungkinkan ke sini. Nah, seperti ini ke. Kalau kita berdiri di sini, nah jelas kelihatan sekarang. Kalau kita melihat dari sini, nengok dari sekeng niki, jadi terlihat sekali bahwa di bawah niki, nah ada tugu karang di batas warna abu niki sampai ke hijau niki, nah, batasnya sampai hijau niki. Itu adalah tanah yang sebelumnya. Nah, seperti niki, sementara yang hijau niki adalah tanah yang baru seperti niki. Paham Pak nggih? Nah, seperti niki. Tujuannya niki untuk mengingatkan, untuk memudahkan kita nanti mensinkronisasi bangunan lama dengan bangunan baru. Itu tujuannya Pak ya. Nah, jadi antara bangunan lama niki dan tanah niki kita sebut saja existing sekarang. Nah, inilah existing sekarang Pak. Dengan kondisi existing seperti ini, kita akan melanjutkan bangunan di sini. Lantai 3. Nah, itu seperti itu Pak De. Baik Pak De, sekarang kita lanjut Pak De kalau sudah paham di sini.
Mungkin akan tinjau lanjut tentang penempatan kolom-kolomnya. Nah, sebelum penempatan kolom, sesuai dengan hasil meeting kita, di sini akan kita buat space di sini nggih. Nah, space untuk akses dari mana ya? Dari timur ke sini nggih, akses. Nanti kita akan siasat dengan landscape. Kita tembok katakanlah ya, tidak full bangunan. Nah, seperti ini nggih. Mungkin akan yang perlihatkan dumun, kita sebut saja kolom nggih. Nah, pertama-tama kita akan membuat kolom niki, Pade. Nah, ini batas kolomnya, batas utaranya nggih, Pade nggih. Tentu ketinggian kolom ini kita akan mensinkronisasi dengan bangunan yang sudah ada di sini. Nah, jadi bangunan niki sudah sesuai sebenarnya. Sudah sesuai berdasarkan gambar-gambar yang titiang foto yang ada di kantor Bapak Made nika. Sudah sesuai Bapak Made ya. Sudah sesuai dengan gambar. Ya, kalaupun tidak sesuai nanti paling sedikit ketidaksesuaiannya di realnya di lapangan nanti seperti itu pada ya. Paling tidak ini sudah mendekati, sangat mendekati niki. Begitu juga dengan luasan tanah baru niki dan juga luasan tanah yang lama seperti niki. Nah, niki yang perlihatkan dumun kolomnya. Niki kolom terdiri dari berapa kolom nih? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 kali 4 24 1 2 3 4 5 6 24 tambah 6 30 kolom Pak deh. Oke, nah, terdiri dari 30 kolom. Oke, sekarang kita lanjut. Ketika kolom ini sudah terpasang nanti ya. Nah, tentu ke dalamnya niki ya, rujukannya dari sonir nanti Pak deh. Nah, jadi titiang membuat gambar niki berdasarkan insting titiang terlebih dahulu, yaitu di angka, karena kita menyesuaikan dengan kedalaman cakarayam di sini. Sesuai dengan gambar di sini 2 meter Pak deh. 2 meter kedalamannya nggih, kedalaman dari tanah asli. Sesuai dengan gambar. Nah, di sini tiang buat 2 meter. Sesuai dengan yang sudah ada karena rujukannya dari sini. Next nanti ketika sudah disondir, nah jadi lupa yang menjelaskan sondir nikel adalah sebuah metode uji penekanan untuk menganalisa tanah pendukung dan mengukur kedalaman lapisan tanah keras. Itu fungsinya agar melalui sondir itu para pekerja atau kontraktor bisa menentukan kedalaman tiang niki cakarayam, kedalaman fondasi itu pada prinsipnya nggih. Nah, kemudian yang buat niki 2 meter lebih dulu. Kalaupun hasil sondir nanti menunjukkan di angka 2,5, tetap kita akan ikuti sondirnya. Karena masing-masing tanah itu kan memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam satu area pun bisa berbeda. Satu titik misalnya di sini digali, satu titik dibor maksudnya, di sini titik kedua, di sini titik ketiga. Ini aja bisa beda-beda nanti. Nah, seperti itu nggih. Intinya rujukannya tetap merujuk pada sondir mengenai kedalaman dari tanah asli niki. Seperti niki Pak D. Laris singkat cerita, ketika sudah niki kita pasang pedestal, kita sebut pedestal ini, kita lanjut pasang slope Pak D. Nah, niki slope-nya seperti niki nanti. Yang sudah jadi ditang tampilkan nggih. Tidak, bukan pembesian maksudnya. Nanti kalau pembesian yang perlihatkan berat nih ke filenya. Nah, seperti ini nanti. Slope kita sebut saja blok bawah niki nggih. Nah, mengenai besar slope atau blok bawah niki sudah sesuai dengan perhitungan konstruksi. Raris di atas slope niki kita pasang, kita sebut saja rabat beton wermes. Nah, niki rabat beton wermes ya. Nah, kenapa niki ada rabat beton wermes? Niki tujuannya untuk mengantisipasi, menjaga ketahanan nggih. Ketika tanah niki, kita kan nguruk niki, ya, nguruk niki nanti. Tentu tanah niki akan mengalami titik jenuh namanya Pak D ya. Mengalami titik jenuh. Ketika tanah itu mengalami titik jenuh, keramik
atau lantai yang kita pasang ini, nah ini kan ada lantai, tidak akan kena dampak penurunan. Nah, seperti ini biasanya sih dengan kedalaman pengurugan sekitar 1 meter atau lebih, itu akan mengalami titik jenuh. Nah, jadi ketika nanti mengalami titik jenuh, lantai ini tidak akan kena dampak. Seperti itu tujuannya, dan menstabilkan tentang kekuatan semuanya menyatukan. Banyak kok fungsinya wear mesh nih kepada. Nah, seperti itu nanti kita isi wear mesh baru lantai seperti ini ke. Lupa titiang flashback sekarang ya. Setelah pedestal kita pasang, tentu dipasang pondasi nanti pada. Pondasinya pada ke. Nah, seperti ini pondasinya yang apa ya? Contohkan sedikit-dikit saja, yang penting paham dumun. Niki harus memakai batu kali niki semua ya, batu kali. Dia akan kasih batu kali nggih. Oke, begini nanti. Nah niki pakai batu kali niki pada semua ya. Dari nanti pondasi niki. Setelah pedestal terpasang, pasang pondasi. Setelah pondasi baru slope. Setelah slope wear mesh. Setelah wear mesh lantai. Lantainya terakhir bahkan di finishing ya. Nah, seperti ini. Cukup di wear mesh saja terlebih dahulu. Seperti itu pada untuk lantai 1. Nah, untuk lantai 1 ini kita cuma dinding di luar saja pada lantai 1. Nah, niki nanti kita dinding di luar saja niki. Nah, untuk di dalamnya nanti kan tempat aktivitas karyawan nanti bekerja. Nah, sesuai dengan apa ya hasil komunikasi kita. Jadi ini adalah loss. Nah, seperti ini ke. Laris, kita lanjut next sekarang ke lantai 2 pada. Ke lantai 2 nggih. Jadi di lantai 1 ini harus kita pasang ring terlebih dahulu. Kita sebut saja itu 1 ring ya. Nah, niki ring sama prosesnya pada. Nah, tentu nanti di sini juga ada balok anak. Ini kan balok induk namanya pada. Balok induk, kemudian di sini balok anak lagi segi 4. Oke, seperti tanda tambah dia. Nah, seperti ini. Nah, begini nanti ada balok anak namanya. Oke. Balok anak. Nah, seperti ini ke nanti ya. Dan di masing-masing ini ada ekstra nanti, omprengan istilahnya. Nah, seperti ini ke. Baik, sekarang Titiang akan lanjutkan dengan ductnya. Nah, ini duct sekarang ya. Setelah duct, kemudian terpasang ductnya niki, Tiang lanjutkan saja dengan lantai yang sama prosesnya lantai seperti niki. Nah, ketika lantai itu terpasang pada lantai 2 itu terpasang, maka lantai rumah lantai kantor yang lama ini akan sejajar dengan lantai yang baru. Nah, ini yang Tiang klik niki adalah baru, niki adalah yang lama. Tapi di sini tidak terkoneksi dia. Tetap dia ada space niki 3 cm agar tetap terpisah. Nah, seperti ini terpisah dia. Jadi kalau kita satukan terlalu panjang, nanti justru akan membawa dampak buruk nanti terhadap bangunan kita. Ketika ada getar nanti, getar itu akan memberi dampak efek yang buruk kepada yang lain. Itu maksudnya biar mandiri seperti jembatan nih, mandiri dia. Goyang-goyang sendiri gitu maksudnya Nah, seperti ini pada. Jadi tetap datar, cuman tidak langsung merekat, terkoneksi tidak. Nah, tapi aman, cuman 3 cm nanti bisa kita kasih pelapis di sini. Aluminium atau apa biar safety Nah, seperti ini Nah, kemudian sekalian nanti niki kan puid-puidnya sesuai dengan pembicaraan kita kemarin nih puidnya berarti di center niki tempatnya sekarang. Dengan adanya penambahan niki hampir di center ya. Jadi dari sini kita bisa memantau di bawah. Nah, seperti ini ternyibaan istilahnya Nah, seperti ini apa deh. Nah, niki
melingkar sekarang ininya apa, railing kacanya niki melingkar. Niki yang tembok-tembok niki, maaf ya, yang niki anggap saja niki adalah departemen-departemen niki, departemen-departemen ya. Yang tidak terlalu paham niki yang berdasarkan gambar saja, departemen. Seperti ini. Cuman ini kita rubah. Ini kan full kemarin di sini. Kita geser ke selatan atau kita jebol, memang kita harus jebol pada ya. Kemudian kita ganti ini dengan railing seperti itu aja ya. Nah, untuk yang niki tiang niki kita tidak bisa memutus atau merubah niki, tetap dia di sini. Nggak apa-apa nggih. Ya, masih bisa los kok di sini. Nah, seperti ini pada ya. Nah, niki jalan akses turun niki di sini. Nah, kemudian untuk akses jangan nanti ke sini kita tidak usah ngapa-ngapain pada. Mudah-mudahan ini benar. Cukup mentok sampai di sini kita akan masuk cloud dikit nanti. Walaupun sedikit lebih senik kita misalnya. Tidak sih kecil, sama sih sebenarnya dengan yang di bawah nih. Nah, seperti ini. Oke, pada ge. Kalau kita bandingkan dengan besar bangunan dengan tangga niki agak kecil ya. Nah, kenten. Nah, sekarang tiang lanjut pada. Kalau misalnya pada di existing niki atap sekarang ya. Ini kan pakai atap apa ya, kalau kan pakai WF niki. Nah, niki atapnya nanti akan tiang sinkron kan nanti. Nah, seperti niki atapnya kemarin. Kalau tiang lepas niki yang di bawah niki nggih. Jadi niki dalam keadaan sudah terpotong ampere niki yang ke segitiga niki sudah keadaan terpotong niki. Tiang tidak menyertakan niki. Nah, seperti niki. Di sini dia jatuh harusnya nggih di merajaan niki kenten. Jadi kita lepas itu terlebih dulu baru kita bisa masang niki pada. Itu konsepnya nggih. Nah, pas dah di sini kita ngobrol nggih. Nah, seperti niki puitnya kemarin. Bayangnya pada nggih. Nah, seperti itu. Oke, titang buka kembali. Raris 1 2 ini sudah lantai 2. Nah, di lantai 2 ini ada apa ya? Tiang belum buat kamarnya Pak deh. Nah, ini untuk lantai 2 perencanaannya mohon masukan barangkali sebagai bahan materi ya untuk menyempurnakan nanti kiranya apa yang kurang. Nah, di sini rencananya kamar, ruangan nggih. Oke, yang buat kolom terlebih dulu 2 kolom. Nah, niki kolom-kolomnya. Niki ruangan untuk ruang meeting atau ruang diskusi niki menampung 25 orang niki nggih. Niki juga menampung 25 orang. Nah, kemudian niki adalah departemen niki. 1 2 3 4. Nah, kemudian area ini adalah area bebas niki. Karena kita di lantai 2 niki. Jadi kita perlu akses memang di sini. Keliling Pak deh. Keliling satu aman. Segala sesuatu kemungkinan itu tetap kita perhitungkan. Seburuk-buruknya apa ya, katakanlah musibah Pak deh. Niki tidak ada yang menghambat nanti kalau kita evakuasi keluar. Karena keluarnya nanti dari sini. Di jalur darurat niki. Nah, yang tampilkan tangganya nih. Nah, tangganya di sini, tangga turun dia langsung di sini, nggih. Langsung dia ke bebas. Nah, seperti ini ke. Jadi orang keluar ruangan misalnya gempa atau apa, nggih. Jadi langsung dia ada akses ke sini, Pak. Itu maksudnya. Biar tidak terhambat. Karena pikiran orang apa ya dalam keadaan kontrol dan panik itu berbeda. Harus kita mempersiapkan sepanik-paniknya biar tidak tersesat gitu intinya. Itu yang kita maksudkan, nggih. Makanya kita harus lebarkan iki. Jadi tidak ada hambatan apapun di sini. Nah, termasuk pintu pun tidak akan kita isi di sini, Pak. Nah, begitu. Cuman kita isi railing sebagai safety saja. Seperti ini, Pak. Nah, untuk ruang niki nanti mohon masukan saking Pak D. Kiranya apa yang kurang, apakah cukup niki ruang niki menampung ruang diskusi katakanlah atau meeting 25 orang niki sudah menampung niki 25 orang. Kemudian ini adalah departemen ya dan turunnya nanti. Nah, di sini kan banyak juga departemen. Nah, kemudian ataukah ini memang kita isi atau bagaimana?
mohon masukannya Pak De. Seperti ini Pak De. Nah, jadi masalah kamar nih masih bisa kita atur nanti. Yang penting penataannya bentuknya seperti ini kurang lebih, terutama pokok-pokoknya antara lantai 1, lantai 2 dan lantai 3. Yang lanjut sekarang Pak De, ring sekarang kita pasang, sama konsepnya ring kita pasang Pak De. Nah, tangga juga kita pasang di sini ya. Nah, tangganya apa yang belum niki, kemudian dak. Nah, dak lantai 3 ya, dak. Dinding sekarang. Nah, seperti lantai dulu, udah dinding. Nah, seperti niki. Untuk di lantai 3 apa deh? Nah, pencapaian untuk di lantai 3 tentu dari lantai 2 ini tadi. Oke, tiang akan dari sini aja, nggak pada nggak? Nah, dari sini. Nah, dari sini Pak De, naiknya ya, menuju ke lantai 3-nya dari sini ya. Nah, nanti tembus di lantai 3. Oke, sekarang lanjut. Tembusnya nanti di sini Pak De. Nah, seperti ini ke. Nah, jadi untuk di lantai 3 niki ada nanti rencananya. Pertama itu adalah balai pertemuan. Kita sebut saja di sini balai pertemuan Pak De. Nah, konsepnya tetap niki. Di luar niki tetap ada akses dia. Akses bebas maksudnya Nah, jadi mudah kita keliling-keliling di sini biar sirkulasi udaranya itu bagus dan akses terutama turun ke darurat ini enak gitu loh, maksudnya lega seperti ini ke. Oke, kita sebut saja balai pertemuan ini mampu menampung 125 personal. Nah, seperti ini ke ya. Ini adalah ruang direktur, kemudian ini ruang game fitness Nah, seperti ini ke Oke, nanti bisa dilengkapi dengan kalau Bapak Made suka dengan landscape hijau-hijau gitu misalnya, bisa kita tambahkan. Karena railing ini konsepnya kita pakai nanti bukan kaca ya, tapi lebih kepada beton atau kombinasi dengan batu boleh. Nah, seperti ini kepada ya. Nah, agar kita tidak tangga ini tetap dia safety niki tiang pasangkan atap tangga di sini seperti ini. Nah, kemudian untuk atasnya niki tangga niki kita isi istilahnya kaca agar selalu terang ke bawah ada terang ke bawah karena tembus ke lantai 1 nanti. Nah, oke, dari sini nih sinarnya nanti akan sampai ke sini terang dia. Walaupun nanti lampu itu lightingnya tetap ada nanti di setiap dinding itu penerangan. Tapi alangkah bagusnya kalau kita isi yang alami di sini kaca. Nah, seperti ini Pak De. Nah, niki mohon koreksi nanti Pak De. Yang di atas Nah, yang di atas niki ruang game atau fitness nge-gym Kemudian ruang direktur niki. Masalah sain kan next lah niki balai pertemuan niki. Nah, kemudian niki area bebas niki bisa santai niki Pak De. Nah, seperti itu. Nah, karena di sini nanti anginnya kan barat Pak De. Nah, jadi kita cukup di sini aja kita safety kan nanti. Kemudian kita tidak terlalu istilahnya tidak terlalu expose. Seperti ini Nah, sekarang yang tampilkan semuanya Pak De. Nah, niki atap sekarang atap existing. Nah, seperti ini nanti kejadiannya Pak De. Artinya ketika kita di sini view-nya ke timur atau ke jalan raya ini tidak akan ada. Karena apa? Karena sudah tertutup oleh ini atapnya Pak De. Nah, seperti itu. Jadi view yang bagus nanti ke selatan, ke barat dan ke utara dari sini. Di sini tertutup sehingga kita isi seperti ini. Nah, seperti ini Ini boleh dipepet juga boleh. Contohnya niki kalau misalnya Pak De ada masukan misalnya niki bisa juga dipepet di sini agar di sini lebih lebih leluasa
Atau di sini kita spesialkan istilahnya antara gym dan ruang direktur. Seperti ini ke. Ini khusus dia. No problem nggih, tinggal kita geser-geser bentar. Seperti ini kau pada mengenai rancangan tentang perluasan warehouse dan office. Nah, kemudian di sini kan tanah yang tersedia 660 itu tidak semuanya kita pakai. Di sini kita pakai apa ya? Istilahnya landscape di sini untuk akses tangga darurat. Nah, di sini kan kemarin ada Tugu Karang, Pade. Tugu Karangnya kita pindah di sini, Pade. Oke, tidak akan tampilkan Tugu Karang, Pade. Tugu Karang niki, Tugu Karang kita posisikan di sini, nggih. Nah, kemudian yang bahas lagi ulang, Pade. Maaf ya tangga. Kita tidak usah membuat tangga niki di luar bangunan, cukup di sini dalam bangunan. Nanti kalau kita taruh di luar bangunan, nanti justru secara estetikanya tidak kena dia ya. Nah, niki toh juga nanti akan ditembok niki semua. Memucu istilahnya niki, full tangga dia. Dibucu niki ya. Nah, seperti itu. Kita tidak usah keluar lagi. Karena di sini kita ada apa ya? Penunggung karang. Nah, tentu di sini akan loss nanti. Nah, loss nanti ke sini nggih. Nah, seperti itu. Garis batasnya ini kita isi pagar. Nah, begini nantinya. Sini ada lampu-lampu landscape. Oke, yang tampilkan dari sini Pak deh. Nah, anggap saja yang tidak tahu pasti dari sini nggih. Nah, dari sini. Oke, mungkin mentoknya di sini Tugu Karang nggih, Tugu Karang. Karena Tugu Karang ini kita bongkar, ya jadi loss. Seperti ini jadinya. Nah, terus kalau malamnya nih enak nih Pak deh. Nah, seperti ini. Okay. Jadi sekaligus jadi apa ya? Evakuasi lah istilahnya, jalur evakuasi. Nah, seperti ini. Semoga saja bisa mobilnya langsung ke sini Pak deh. Kalau misalnya, tapi Pak deh yang tahu nih kasih tahu yang informasi nih. Bisa nggak kalau misalnya Tugu Karang ini kita jebol atau kita bongkar, bisa nggak akses mobil ini langsung ke sini? Kalau bisa, jadi itu akan memudahkan kita dalam pengangkutan barang Pak deh. Daripada turun di depan agak susah nanti. Kalau bisa, seperti itu Pak deh ya. Nah, begini Pak deh, kalau misalnya niki dengan konsep seperti niki, Pak deh sudah bisa memberikan materi, terutama di konsep-konsep prinsip, bukan di bangunan ya. Itu sebenarnya sudah bisa kita tindak lanjutnya dengan sondir Pak deh. Dengan sondir sehingga nanti berdasarkan hasil sondir itu kita bisa menentukan kedalaman niki Pak deh. Sambil yang membuat gambar kerja nanti, nggih. Nah, seperti ini Pak deh. Nah, jadi antara sondir dengan pembuatan gambar kerja nih memang harus sejalan. Jadi biar kita punya rujukan untuk membuat kedalaman pondasi ini Ki. Nah, seperti ini Pak deh. Karena itu nanti sebagai salah satu syarat dalam pengurusan izinnya Pak deh. Nah, seperti niki kan modeling boleh dikatakan. Kalau tidak niki konseptornya, kita konsep seperti ini terlebih dahulu. Masalah di dalam kan lagi dikit, itu kan berdasarkan hasil sondir nanti. Nah, seperti itu. Jadi untuk memproses gambar kerja nih tetap rujukannya adalah sondir. Agar kita bisa membuat gambar kerja sesuai dengan standarisasi pengurusan izin. Itu pada prinsipnya Pak deh. Baik Pak deh, semoga saja penjelasan titiang niki bisa Pak deh pahami Pak deh. Jadi tetap nanti tiang mohon masukan kiranya bagian mana yang harus direvisi. Silakan dikoreksi terlebih dahulu Pak deh. Baik Pak deh. Sinap ditang dengan Pramo Santi, Om Santi 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 Om.